Kamu udah ngambil buku nikah nggak? Iya bang. Dari mana? Marbungu, di kantor Kemenak. Iya. Ini buku semua ya? Iya bang. Iya. Diam dulu. Inilah akhir dari kisah kejahatan sindikat penjual buku nikah. Agam Satyawan akhirnya ditangkap tim petir Polres Bungo Jambi saat melintas di Jalan Bukit Tinggi Maninjau Jorong, Lambah Sianok Anam, Kota Agam, Kabupaten Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Iya Agam bang. Agam siapa? Setiawan bang. Kamu dari mana? Dari baru bang. Agam Satyawan namamu kan? Iya, Kamu udah ngambil buku nikah nggak? Iya bang. Dari mana? Dari Marbungu bang. Marbungu, di kantor Kemenak. Iya. Di mana sekarang bukunya? Mobil bang. Cek, buka. Tangan belakang. Dari Agam, polisi menemukan 2.650 buku nikah asli hasil curiannya yang belum terjual. 3 nih ya? Iya bang. Ini kok udah berkurang, kamu jual kemana? Dari jual ke Buya bang. Siapa? Buya. Di mana tempatnya? Baru di pesisir bang. Pekanbaru, pesisir. Iya bang. Berapa orang di Pekanbaru? 2 orang bang. 2 orang. Siapa? Kamu jual ke siapa? Indra bang. Sama? Bagus bang. Satu lagi yang di pesisir? Iya bang. Iya ya. Bisa kamu tunjukin ke sana? Ini buku semua ya? Iya bang. Berapa jumlah yang kamu udah jual? Baru 5 pak bang. Hah? Baru 5 pak bang. Yang dusan? Bisa Ini, ini lengkap nih ya? Iya bang. 1, 2, 3 dus ya? Iya bang. Mau. Saat di jalan, karena kita sudah memiliki profil pelaku, profil kendaraan, kita pastikan dia melintas di wilayah Payakumbuh saat itu, dan kita lakukan penangkapan, kita lakukan penggeledahan. Syukur alhamdulillah, buku-buku nikah baru itu masih ada di dalam mobil tersebut, meskipun jumlahnya sudah berkurang. Kita hampir 3 hari melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut, dan terindikasi pelaku sudah memiliki rasa bahwa dia dikejar-kejar oleh polisi, sehingga saat itu kita duga pelaku berupaya untuk menghilangkan barang bukti, segera menjual hasil curian. Ah, kamu jual ke siapa? Buya pak. Buya. Iya pak. Buya. Buya kan orang pak. Orang Pekanbaru. Yang satu lagi? Ibu yang Pekanbaru juga pak. Itu nama wilayahnya Buya. Iya cuma daerahnya sekitar sana. Orangnya siapa namanya? Si Hen. Hen sama Tengku. Habis itu Itu Bahtiar. Bahtiar. Habis itu 3 orang. 3 orang ini kamu jual 250 itu. Nah, berapa banyak buat si Hen? Sekitar 35 lah pak. 35 apa? 35 pasang. 35 pasang. Habis itu ke Tengku Sekitar 20 lah pak. 20. Habis itu Bahtiar 3 pak. Bahtiar berapa? 3 pak lebih. 3 pak. Oh, yang banyak Bahtiar. Apa kerjanya Bahtiar nih? Perintahkan orang apa? Hah? Perintahkan orang. Penghulu dia? Penghulu? Emang udah biasa kamu mau jual sama dia? Sejam pak, sejam itu pak. Hah? Teman bawa ke sana dulu pak. Oh, temen bawa ke sana yang dulu Ujang itu, Ya. si Bahtiar ini. Ya. Si yang satu tadi Tengku? Tengku menjual barang aja, cuma dia menikah orangku gak tahu pak. Oh, dia cuma jual aja? Ya. Dia bukan penghulu? Enggak pak.
Adanya praktek nikah siri diduga telah membuat permintaan buku nikah meningkat. Pengantin nikah siri ingin punya legalitas. Pengantin nikah siri bahkan rela membayar mahal untuk mendapatkan buku nikah asli. Melihat ada peluang, Agam kemudian nekat membobol gudang buku nikah di sebuah kantor KUA. Aksi pencurian buku nikah oleh Agam Satyawan alias Agam sempat terekam CCTV. Dalam video berdurasi 3 menit ini, Agam beraksi seorang diri saat membobol gudang penyimpanan arsip nikah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Tercatat 3 kali Agam bolak-balik membawa kardus berisi ribuan buku nikah asli. Kemarin posisi buku di mana, Pak? Di dalam. Oh, di dalam itu. Dalam lagi. Di dalam lagi. Di dalam lagi. Jadi mereka 2 kali bongkar itu ya? Iya. Bongkar ini, bongkar itu. 3 kali lagi jadi 3 kali malah. Depan pintu ini, kemudian ini ada 2 kuncinya. Tidak, 2 kunci di dalam, ada lagi gembok di dalam. 4 jadi. Itu baru jelas. Yang bersangkutan juga memiliki pengetahuan mengenai kegunaan buku ini, mengenai penyimpanan buku ini. Kalau kamu nyuri buku nikah di kantor Kementerian Agama, datangi kantor ruangan Kasih Mahasiswa. Disitulah tempat menyimpannya. Kalau sasarannya adalah KUA, ambil di tempat penyimpanan atau gudang register. Dari Agam, polisi mendapati 3 nama pelaku lain yang diduga merupakan penadah buku nikah. Kamu udah ngambil buku nikah nggak? Iya, Bang. Dari mana? Marbungo. Di kantor Kemenag? Iya. Ini buku semua ya? Iya, Bang. Diam dulu. Kepolisian Reserse Bungo Jambi kemudian bergerak cepat dan menangkap tersangka lain atas nama Bahtiar. Berapa, Gus? Sekarang sebelah kiri, Bang. Pakai topi, baju putih. Bahtiar ditangkap saat duduk di sebuah ruko di depan rumahnya di Kecamatan Koto 9 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pakai rompi kalau maju. Ya. Turun. Rumahnya beda buat. Itu ya? Iya. Iya. Wah, iya, Bang. Ibu ya, men. Polisi kemudian membawa Bahtiar ke dalam rumah untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Bahtiar sempat tak mengaku keterlibatannya dalam sindikat buku nikah. Ini satu tipe itu sari ini dan itu.
berarti kan ada telepon. Telepon iya kebetulan pergi ke Padang. May batin, Pak. Enggak main batin kebetulan pergi ke Padang. Ada dua kan? Ada di Bali ngecek ini singgah di rumah. Aduh, tunggu lu, Pak. Kalau sistem dia kok sambil singgah. Bakhtiar akhirnya menyerah setelah polisi menemukan barang bukti buku nikah yang disembunyikan di dalam tas di kamarnya. Bapak jual itu. Satu buku nikah. Diam dulu. Iya, diam dulu. Hasil penyidikan polisi, Bakhtiar diketahui berperan sebagai penadah buku nikah. Kita lakukan pengamanan di wilayah pesisir selatan. Itu ada inisial BR, usianya sudah cukup tua, 68 tahun. Usia yang tua ini di sindikat buku nikah ini ternyata memang memiliki karakter sebagai sasaran penadah kejahatan karena disebutnya kalau di wilayah Sumbar ataupun berdasar keterangan tersangka ini disebut Buya. Buya itu memiliki latar belakang keahlian agama sehingga dia dianggap orang bisa untuk membantu proses pernikahan secara siri. Dari pesisir selatan, polisi bergerak ke Pekanbaru Riau. Di Gang Sepakat, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, seorang tersangka bernama Henrizal ditangkap. Ini sama kita cek Bu ya. Iya, boleh Pak. Bawa aja keluar Pak. Iya. Udah terang sini aja. Apa itu Pak? Iya. Bawa keluar dulu. Bawa keluar sini Pak, sini Pak. Diulang biar terang gitu. Henrizal diketahui juga sebagai penadah yang beroperasi di Riau. Nanti kita jelaskan ya. Kita cek. Dari Henrizal, polisi mendapat beberapa barang bukti berupa stempel dan buku nikah asli. Iya, Mak. Ini kita amankan bahkan di Pak RT itu ada stempel pejabat agama yang bisa dibukukan sebagai salah satu tanda bahwa buku itu apabila sudah diisi dan sudah stempel setelah ditandatangani seolah-olah asli dan bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa merugikan. Kemudian dua tersangka yang lain ini ada di wilayah Pekanbaru dan Kampar. Ini ada salah satunya ada latar belakangnya adalah swasta sama petani, tetapi memiliki jabatan sosial itu Pak RT satunya, yang satunya adalah ini yang agak sedikit miris juga nih, imam masjid. Dari keterangan tersangka kita dapatkan ada 3 nama orang yang diduga sudah menampung ataupun menadah hasil kejahatan tersebut, yaitu di wilayah pesisir selatan, kemudian di wilayah Pekanbaru dan di wilayah Kampar. Nah, 3 penampung ini ternyata tidak cuma sekali ini menampung hasil kejahatan buku nikah ini, lebih dari 1 kali, bahkan ada yang lebih dari 3 kali. Buku nikah yang berada di tangan tersangka ini adalah buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Ibu adiknya Pak Hendri ya? Enggak, adiknya istrinya. Oh, adik istrinya. Ya. Pak. Negara Republik Indonesia ya. Bukan kami ini mau maling, bukan kami menangkap ayam, Pak. Dari rumah Henrizal, polisi juga menangkap jurnalis yang tinggal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Buku, jadi Bu, gini ceritanya.
di Bungo, Provinsi Jambi, nah di kantor Kemenak, Kementerian Agama itu ada buku nikah sebanyak 3.000, 2.000 atau 3.000 itu hilang, dicuri. Oh, dicuri. Oleh Jurnalis diduga ikut menjadi penadah buku nikah yang dicuri oleh Agam Satyawan. Bapak ini. Para tersangka kemudian dibawa ke Polres Bungo untuk diperiksa. 1 juta. Mbak, sehat? Sehat? Udah sarapan tadi? Kenapa? Kamu udah ngambil buku nikah nggak? Iya, Bang. Dari mana? Bungo, di kantor Kemenak. Iya. Ini buku semua ya? Iya, Bang. Iya. Diam dulu. Keempat tersangka kemudian tiba di Mapolres Bungo, Provinsi Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mbak, sehat? Ini lanjut ya, Pak? Enggak. Motornya udah? Kepada kami, Agam, salah satu tersangka, menceritakan bagaimana sindikat buku nikah ini bekerja. Peralatan apa waktu itu bawa? Kalau mau membongkar tuh apa aja yang dibawa? Linggis. Modal linggis saja? Ya, Termasuk juga bongkar-bongkar pintu itu? ya, obeng. Obeng. Kalau buku yang hasil curian ini kan asli nih. Ya, ada juga. Berapa dijual? Itu tuh tergantung, Pak. Kadang tergantung dilihat buyanya. Kalau barang lagi kosong mahal, tapi kalau barang banyak masuk murah. Menurut Iqbal, buku nikah asli rentan disalahgunakan. Orang yang menikah tidak melalui prosedur administratif, melalui KUA misalnya kan bisa mereka menggunakan buku itu sebagai hal yang membuktikan bahwa mereka ingin membuktikan bahwa nikah mereka legal. Tapi sebenarnya kan kalau itu yang digunakan kan tidak legal. Jadi. Lalu siapa pembelinya? Kami bertanya kepada Agam. Yang aku tahu, Buya itu menikahkan orang itu tuh kebanyakan orangnya orang yang ada bermasalah, sebetulnya orang tuanya nggak setuju, atau nikah sirih atau janda sama muda. Lantas, berapa penghasilan sindikat ini? 110 juta. Bang? 10 juta. Cuma 10 juta? Yang mahal itu nanti di tangan si Buya itu ya? Buya itu dia menikahkan orang tuh dia bervariasi. Kadang lihat orangnya, kalau orangnya berduit, sebetulnya orang pegawai dan nikahkan. Kalau pegawai itu kan takut bermasalah, dia kawin lagi kan. Untuk harga di masing-masing buku itu bervariasi. Ada yang dijual per pasang, yaitu satu pasangnya ada yang senilai 100.000. Kemudian ada juga yang dijual per pak. Per pak ini tergantung harga negosiasi antara tersangka dan penadah ini. Sebagaimana sudah kita lakukan pemeriksaan, untuk per paknya dijual oleh tersangka untuk 3 pak lebih itu dijual seharga 10 juta rupiah. Kini keempat pelaku sindikat buku nikah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tentunya pada para pelaku utama kita duga, kita sangka pasal 363 atau pencurian dengan pemberatan. Kenapa pencurian dengan pemberatan? Karena dilakukan pada malam hari, kemudian merusak jendela, merusak dan menggunakan alat congkel. Ini kita sangka melanggar pasal 363 pencurian dengan pemberatan. Dan juga kepada para penadah menerima barang hasil kejahatan, kita sangka melanggar pasal 480 KUHP. Ini ya? Ini kok udah berkurang, kamu jual kemana? Siapa? Di mana tempatnya? Pekanbaru pesisir. Berapa orang di Pekanbaru? 2 orang. Siapa? Kamu jual ke siapa?